Dugaan penyimpangan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS di SMA Negeri 1 Kerom kini resmi dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Papua. Laporan tersebut diserahkan oleh Panji Agung Mangkunegoro bersama Ketua Dewan Adat Kerom beserta perwakilan masyarakat Kerom pada Rabu 17 Desember 2025 di Kota Jayapura. Laporan dugaan penyimpangan dana BOS tahun anggaran 2023 hingga 2024 ini diserahkan langsung ke Kejaksaan Tinggi Papua di Jayapura Utara. Pelapor menilai pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Kerom tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Panji Agung Mangkunegoro menyampaikan nilai dugaan penyimpanan dana BOS mencapai sekitar 1,7 miliar hingga 2 miliar rupiah. Dana tersebut merupakan akumulasi dari bantuan pemerintah pusat yang dihitung berdasarkan jumlah siswa dan tercatat dalam sistem data pokok pendidikan atau Dapodik. Panji mengatakan dana BOS itu sudah diatur jelas dalam Permendikbudristek, mulai dari pengelolaan, pengawasan, sampai peruntukannya. Tujuannya untuk kemajuan pendidikan. Kalau dananya besar, seharusnya kondisi sekolah juga terlihat baik. Pelapor menilai lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab munculnya dugaan penyimpangan. Ia berharap laporan ini dapat ditindaklanjuti secara profesional oleh aparat penegak hukum dan menjadi perhatian publik terhadap pengelolaan dana pendidikan di Kabupaten Kerom. Selain melaporkan dugaan penyimpangan, pelapor juga menegaskan bahwa upaya pengungkapan kasus korupsi merupakan bagian dari hak warga negara yang dilindungi hukum. Ia berharap pejabat publik bersikap kooperatif dan siap diperiksa. Selamat sore teman-teman, terima kasih buat awak media dan masyarakat Kerom khususnya para guru-guru dan murid di Kabupaten Kerom. Alasan Gembur Papua, kami memviralkan kasus korupsi dana BOS itu karena punya dasar bersama LBH Papua, validasinya sejak tahun 2004 sampai 2005 dan juga tanggal 10 Februari tahun 2005 itu inspektor sudah memeriksa kepala sekolah tapi LHP tidak keluar. Nah, kami hari ini melaporkan kasus dugaan korupsi dana BOS. Dana BOS per tahun itu kurang lebih 1.700.000.000 sampai sempat 2 miliar pernah, karena itu akumulasi dari setiap siswa yang dimasukin dalam Dapodik dan semua diproses dengan melalui proses mekanisme pelaporan ARKAS. Itu dana APBN, dana DAK, dana alokasi khusus untuk kemajuan pendidikan siswa-siswa di seluruh Indonesia. Adapun dia punya regulasi adalah Permendikbudristek dana BOS. Di situ tertuang tentang pengelolaan, pengawasan dan juga keperuntukan untuk kemajuan pendidikan di Papua. Sebenarnya di Papua ini sudah banyak program pusat yang masuk di Kabupaten Kerom, termasuk dana BOS. Tetapi saya melihat anggota Dewan Kabupaten Kerom legislatif bocornya kasus ini karena memang lemahnya pengawasan. Bagaimana bisa dana DAK itu seperti ini? Ya, kita lihat saja SMA 1 Negeri 1 Arso itu seperti apa kondisi fisiknya. Kalau misalnya sekolah unggulan dengan dana DAK miliaran per tahun, pencairan per triwulan, itu harusnya kondisi sekolahnya bagus. Kita lihat seperti di Skanto, SMA Skanto, yang lainnya. Ya, bagi saya ini menjadi satu acuan besar dan perhatian publik, yang mana contoh di SMA 4 ada kasus dana BOS yang diangkat juga, tetapi anehnya di Kerom ini kok luput dari matanya para penegak hukum Polres Kerom. Ada apa dengan Polres Kerom? Nah, kami juga LSM Gembur Papua bersama LBH Papua, saya didampingi sama pengacara ya di persidangan. Kami mau melaporkan kasus korupsi, malah kami di-UT-kan. Tanggal 23 Maret pada saat saya ditangkap di Jakarta oleh pelapor yang lain, Polres Kerom ambil saya di Polda Papua, saya di BAP. Guru-guru mau melapor, malah Kasat-Reskrimnya Pak Jeti Soilait sampaikan, ini Ibu Kepala Sekolah sudah melapor Mas Panji UT, jadi melalui anak buahnya ya, jadi nggak bisa kasus korupsi di proses. Padahal melalui SE edaran internal Mabes Polri, ketika ada pelapor yang mau melapor kasus korupsi tidak bisa dipidanakan. Yang kedua, keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 29 April 2025, LSM atau masyarakat mengkritisi pemerintah, APBD, pejabat publik, dan institusi Polri, institusi pemerintahan itu tidak bisa dipidanakan. Apalagi suara-suara itu adalah isinya adalah tentang dugaan kasus korupsi. Jadi saya harap Kerom ini harus ada edukasi publik yang baik, ada edukasi hukum yang baik. Sementara itu Ketua Dewan Adat Kerom, Lawrence Borotian, menyatakan dukungannya terhadap langkah pelaporan tersebut. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat menginginkan penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Kalau kami melihat ini persoalan tentang dana BOS, kami Dewan Adat harus tegak lurus.
saya menyampaikan bahwa ada oknum-oknum tertentu yang mengklaim diri sebagai ketua Dewan Adat dan menjadi melakukan premanisme di Kerom, sehingga ini perlu kita lihat bahwa tugas Dewan Adat itu sebenarnya itu bagaimana kita melihat hal-hal seperti ini, penyelewengan atau menyangkut persoalan-persoalan korupsi atau apa dalam bentuk merugikan masyarakat adat Kerom. Masyarakat adat Kerom itu pertama masyarakat asli, kemudian masyarakat Papua yang ada di Kerom, dan masyarakat Nusa Bangsa yang ada di Kerom. Karena kita lahir ini dari adat dan budaya yang berbeda, sehingga ini perlu kita lihat. Ini pelayanan pemerintahan itu harus tegak lurus. Dan saya sebagai ketua Dewan Adat menyampaikan bahwa Dewan Adat yang diklaim oleh kelompok-kelompok tertentu dan melakukan premanisme ini sama sekali mencederai dan memecah belah orang asli Kerom itu sendiri, dan tidak mendukung pemberantasan korupsi. Ya, ini juga ikut-ikutan bagaimana melindungi kecurangan-kecurangan yang ada di Kerom. Nah, sehingga saya menyampaikan bahwa saudara Panji yang mengatakan berusaha melihat dana bos ini sebagai persoalan, saya kira penegak hukum juga harus tegak lurus. Harus tegak lurus melihat persoalan. Artinya bahwa apa artinya kita menjadi penegak hukum? Apa fungsi kita? Kalau kita hanya melindungi orang yang berafiliasi, misalnya macam keluarga atau apa, ini kan berarti hukum untuk apa ada di Indonesia? Hukum apa artinya? Jadi saya harap bahwa persoalan-persoalan seperti ini kita harus tegak lurus. Dan saya mau sampaikan ke masyarakat adat Kerom bahwa kelompok-kelompok yang melakukan premanisme ini kita harus bisa melawan. Dan jangan ada tekanan-tekanan apapun dari pihak manapun. Dan kita harus bisa berdiri. Masyarakat adat Kerom dan semua masyarakat yang ada di Kerom itu berdiri dan bicara. Dan kita punya hak hidup. Hak hidup itu kebebasan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan masyarakat. Jadi itu yang saya sampaikan. Dengan laporan ini, pelapor dan masyarakat Kerom berharap Kejaksaan Tinggi Papua dapat mengusut dugaan penyimbangan dana bos tersebut secara transparan demi menjaga integritas dunia pendidikan dan kepercayaan publik. Dari Jayapura, Papua, Sanggra Morikoroa, JTV mengabarkan.